Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi dan perubahan dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Selamat menyaksikan. Ikut merupakan anggota kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang. Materi dan perubahan. Bisa kita lihat ada 6 bagian penting yang kita akan bahas dalam bab ini. Yang pertama, pengertian materi. Yang kedua, wujud zat. Yang ketiga, sifat benda padat, cair, gas. Yang keempat, pengertian perubahan kimia. Yang kelima, proses perubahan kimia. Pertama, pengertian materi. Materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Dari batasan ini, maka kita dapat menyatakan benda-benda yang termasuk materi. Contoh materi: tumbuhan, hewan, manusia, batuan, minyak bumi, tanah, air, udara, bakteri, atom, molekul, dan seterusnya. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempatkan ruangan dalam kurung mempunyai volume. Segala benda yang ada dalam semesta, termasuk kita sendiri, merupakan materi. Massa yang digunakan dalam mendefinisikan materi tidak sama dengan berat. Massa di mana saja tempatnya adalah sama, sedangkan berat tergantung gravitasi. Selanjutnya, yang kedua, wujud zat. Zat biasa disebut juga dengan materi. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud zat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat. Zat padat adalah suatu materi yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Yang kedua, zat gas. Zat gas adalah suatu materi yang memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap, seperti zat cair. Gas digambarkan sebagai zalir. Yang ketiga, zat cair. Zat cair adalah suatu materi yang mempunyai volume tetap, tetapi memiliki bentuk yang berubah-ubah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri zat padat, yaitu 1. Bentuk dan volumenya selalu tetap selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya. 2. Susunan partikelnya teratur dan sangat berdekatan. 3. Partikel tidak dapat bergerak bebas. Yang keempat, gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Karena gaya tarik antar partikel pada zat padat sangat kuat, maka bentuk zat padat cenderung tetap bila tidak ada gaya ataupun reaksi yang mempengaruhinya. Contoh zat padat adalah batu, kayu, dan besi. Berikut merupakan ciri-ciri zat cair, yaitu 1. Bentuk berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya selalu tetap. 2. Susunan partikelnya agak teratur dan jarak antar partikel agak renggang. 3. Partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. 4. Gaya tarik-menarik antar partikelnya lebih lemah. Gaya tarik antar partikel zat cair agak kuat, artinya lebih lemah dibanding dengan gaya tarik pada partikel zat padat. Agak lemahnya gaya tarik ini mengakibatkan bentuk zat cair dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya dalam kurung wadahnya. Contoh, zat cair adalah minyak, air, dan oli. Selanjutnya ada ciri-ciri zat gas. Zat gas adalah suatu materi yang memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap. Partikel-partikel di dalam gas dengan cepat menyebar mengisi semua ruang yang tersedia. Berikut ciri-ciri zat gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya selalu berubah mengikuti wadah dan ruangannya. Yang kedua, susunan partikelnya tidak teratur dan jarak antar partikel sangat berjauhan. Yang ketiga, gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah.
Lemahnya gaya tarik-menarik antar partikel pada zat gas menyebabkan bentuk dan volume zat gas selalu berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya, yang menjadi ciri khas suatu zat sehingga dapat membedakan dari satu zat dengan zat lain adalah massa jenis. Dan yang terakhir yaitu pergerakan antar partikel sangat cepat. Selanjutnya ada sifat benda padat, cair, dan gas. Yang pertama yaitu sifat benda padat. Benda padat, bentuk dan volumenya selalu tetap selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat saling berdekatan, tersusun teratur, dan mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Hal ini dapat dibuktikan dengan panci yang merupakan salah satu contoh benda yang wujudnya padat. Panci yang kita masukkan ke dalam lemari bentuknya akan tetap. Panci yang memanjang tidak mengikuti bentuk lemari. Bentuk panci akan berubah hanya jika ada suatu gaya yang mempengaruhinya. Semisal kita pukul atau kita jatuhkan ke lantai, maka panci tersebut akan penyok sehingga bentuknya berubah. Banyak sekali manfaat dari benda padat ini. Rumah yang kita tinggali terbuat dari benda padat. Kendaraan dan jalan terbuat dari benda padat. Komponen penyusun televisi dan radio juga terbuat dari benda padat. Yang kedua yaitu sifat benda cair. Benda cair memiliki volume yang tetap. Volume benda cair tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah berpindah, tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk benda cair berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair berdekatan tetapi renggang, tersusun tidak teratur, gaya tarik-menarik antar partikel kurang kuat. Sifat ini dapat kita amati melalui kegiatan memasukkan minyak ke dalam botol yang beraneka bentuk. Minyak yang dimasukkan ke dalam botol cembung, bentuknya akan sama dengan bentuk botol cembung tersebut. Begitupun minyak yang dimasukkan ke dalam botol dengan bentuk spiral. Bentuk minyak akan sama dengan bentuk botol spiral tersebut. Benda cair yang tenang, permukaannya selalu datar. Permukaan air yang ada di dalam botol yang berdiri tegak akan terlihat datar. Begitupun ketika botol dimiringkan ke suatu arah, permukaannya tetap datar. Sifat tersebut dimanfaatkan oleh tukang bangunan lewat alat yang bernama waterpass. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Ada banyak jenis alat waterpass yang digunakan dalam pertukangan. Di antaranya adalah waterpass selang dan waterpass batang. Tapi jenis yang paling sering digunakan adalah waterpass dengan panjang 120 cm yang terbuat dari bahan kayu dengan tepi kuningan. Di mana di dalam alat ini terdapat dua buah alat pengecek kedataran baik untuk vertikal maupun horizontal yang terbuat dari kaca, di mana di dalamnya terdapat gelembung cairan, dan pada posisi pinggir alat terdapat garisan pembagi yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur panjang. Benda cair bergerak ke segala arah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini tampak ketika kita menumpahkan air dari dalam botol ke lantai. Air bergerak ke segala arah. Air akan terus bergerak mencari tempat yang paling rendah. Contoh nyata di lingkungan ini adalah air sungai. Air sungai berasal dari mata air yang terletak di pegunungan. Air tersebut akan mengalir terus menelusuri lembah. Akhirnya, air sungai sampai di laut, tempat yang paling rendah. Benda cair memiliki sifat kapilaritas. Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas penampang yang sempit. Dalam kegiatan atau kejadian sehari-hari, banyak memanfaatkan prinsip kapilaritas. Misalnya, peristiwa naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor adalah peristiwa kapilaritas. Pengisapan air dan unsur hara oleh tumbuhan melalui jaringan kapiler merupakan peristiwa kapilaritas. Hal lainnya yaitu pengisapan air oleh kertas atau kain juga merupakan peristiwa kapilaritas. Benda cair menekan ke segala arah. Air mempunyai tekanan. Semakin rendah posisi air,
maka tekanan air pada tempat itu akan semakin besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan membuat air menjadi memancar. Pancaran air dari tempat lebih rendah tampak lebih jauh. Itulah sebabnya tembok dalam bendungan dibuat makin ke bawah makin tebal. Hal ini untuk menahan tekanan air yang makin besar di bagian bawah. Hal ini nampak ketika kita memasukkan air ke dalam tabung plastik yang sudah diberi lubang di setiap sisinya. Maka dari setiap lubang tabung itu akan memancar air. Tekanan air di permukaan tabung akan diteruskan oleh air yang berada di bawahnya ke segala arah. Dengan demikian, air akan mengalir keluar tabung. Yang terakhir, benda cair melarutkan beberapa zat tertentu. Misalnya ketika kita memasukkan sesendok gula ke dalam segelas air, maka gula tersebut akan ikut terlarut bersama air. Yang terakhir yaitu sifat benda gas. Benda gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan jarak antar partikel pada zat gas berjauhan. Tersusun tidak teratur, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Volumenya berubah-ubah dikarenakan susunan partikel pada zat gas tidak teratur, dan gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah, sehingga dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Benda gas selalu mengisi atau memenuhi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita meniupnya, maka semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon. Akibat tiupan itu, balon mengembang. Udara mengisi seluruh ruang dalam balon. Hal ini berarti benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara. Di semua tempat ada udara, bahkan wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Yang terakhir, benda gas menekan ke segala arah. Balon dan kantong plastik akan mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Selanjutnya ada pengertian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang dapat menghasilkan suatu materi baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang bersifat kekal atau tetap. Artinya, benda mengalami perubahan dan tidak bisa kembali seperti semula. Pada perubahan kimia, komposisi atau susunan zat-zat yang menyusun materi akan mengalami perubahan, sehingga komposisi zat penyusun materi awal akan berbeda dengan komposisi zat penyusun materi akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan benda-benda atau materi. Kalau kita cermati, benda-benda tersebut banyak mengalami perubahan. Misalnya, kertas jika dibakar menjadi abu. Besi jika dibiarkan di udara akan berkarat. Lalu, kayu akan mengalami pelapukan dan masih banyak lagi peristiwa di sekitar kita yang mengalami perubahan. Perubahan materi atau wujud zat dapat terjadi akibat pemanasan atau pendinginan. Pemanasan atau pendinginan akan mengakibatkan perubahan suhu sehingga energi pada materi tersebut juga berubah. Selain itu, juga mengalami perubahan energi materi. Materi juga dapat mengalami pelepasan maupun penyerapan energi. Misalnya pada proses pembakaran kayu. Selain terjadi perubahan suhu di mana suhu menjadi naik, juga terjadi proses pelepasan energi atau disebut reaksi endoterm. Sedangkan pada proses pendinginan, misalnya air menjadi es, selain terjadi penurunan suhu, juga terjadi proses penyerapan energi atau reaksi endoterm. Perubahan materi melibatkan perubahan sifat dari materi itu sendiri. Perubahan sifat ini dapat melibatkan perubahan sifat fisika atau kimianya. Biasanya, perubahan sifat kimia suatu materi selalu melibatkan juga perubahan sifat fisiknya. Selanjutnya ada proses perubahan kimia. Dalam proses perubahan kimia, contohnya 1. Ada pembakaran, 2. Pembusukan, 3. Pengeratan, 4. Pemberian tekanan, 5. Pengolahan makanan atau pemaksaan. Penjelasan proses perubahan kimia yang pertama, 1. Ada pembakaran. Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda.
kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Sebelum dibakar, sifat kertas adalah berwarna putih, dapat menyerap tinta, dan tidak rapuh. Namun setelah dibakar, kertas berubah menjadi abu yang berwarna hitam, bersifat rapuh, dan tidak dapat menyerap tinta. Dan kayu yang dibakar pun akan berubah menjadi arang atau abu. Dan itu adalah contoh proses perubahan kimia dari pembakaran. Kedua, ada pembusukan. Pembusukan terjadi karena adanya bakteri atau jamur yang menempel. Contohnya buah, sayuran, daging maupun makan matang. Buah dan sayuran segar akan berubah menjadi lembek ketika membusuk, begitu pula dengan daging dan makanan matang. Pembusukan juga menyebabkan benda berbau busuk dan berlendir. Proses pembusukan mengubah sifat-sifat dari benda. Pada makanan juga tertentu, mikroorganisme sengaja ditambahkan. Misalnya, untuk membuat tapai singkong yang lunak dan empuk, maka ditambahkan lagi pada singkong yang keras. Lalu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperlambat proses pembusukan adalah 1. Dimasukkan ke dalam ruangan yang bersuhu rendah atau dingin atau kulkas. 2. Diawetkan melalui manisan. 3. Diawetkan melalui pengasinan seperti ikan asin. Lalu contoh perubahan kimia yang ketiga ada pengaratan. Pengaratan akan menyebabkan perubahan pada benda. Contohnya besi dan baja jika tidak dicat akan mudah berkarat. Pengaratan disebabkan proses oksidasi oleh oksigen dan air. Karat akan mengubah sifat besi dan baja yang semula kuat menjadi kerupus, lalu warna besi dan baja juga berubah menjadi coklat kekuningan atau hitam. Contoh yang keempat ada pemberian tekanan. Pemberian tekanan pada benda yang keras dapat merubah benda tersebut menjadi lunak. Contohnya seperti tulang dan duri yang menjadi lunak setelah dimasak dalam panci bertekanan tinggi atau panci presto. Yang kelima ada pengolahan makanan atau pemasakan. Pengolahan makanan juga termasuk ke dalam perubahan tetap. Bahan makanan yang sudah dimasak tidak bisa kembali lagi. Contohnya seperti beras yang sudah dimasak menjadi nasi tidak bisa berubah menjadi beras kembali. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan karena kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.